أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, terutama juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara rutin kajian subuh pagi di surau kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan seperti biasa mendengarkan ceramah dari Ustaz Abdul Ghaffar, melanjutkan tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak salah awal juz 29 ya, surat Al-Mulk. Tetapi pada kesempatan kali ini kita kebetulan hari ini mendapatkan tamu kehormatan begitu dari Indonesia, seorang ustadz yang beliau dari Brebes Gresik, jauh banget dari Gresik ya, beliau dari Gresik, beliau dari pondok pesantren Mas Kumambang di Gresik. Kemudian beliau melanjutkan studi ilmu syariah di Lipia di Jakarta. Kemudian lulus tahun 85, kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang, mengambil jurusan sosiologi. Dan saat ini beliau tinggal di Gresik. Mungkin nanti beliau akan menjelaskan lebih lanjut. Namanya yang belum. Namanya adalah Ustadz Farid Dovir. Jadi sebelum Mas Ghaffar memulai kajian tafsir Ibnu Katsir 30 menit ke depan, kita akan minta Ustadz Farid Dovir untuk memberikan tausiahnya kepada kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tafsir Ibnu Katsir oleh Mas Ghaffar, dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab di akhir acara ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan disimpan di akhir acara. Mungkin begitu dari moderator. Begitu pada Ustaz Farid Dovir, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tuh berangkat kenal. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah memulai hari ini dengan qiyamul lail tadi, lalu dilanjut dengan sholat subuh berjamaah. Ini merupakan ibadah dan amal-amal soleh yang mudah-mudahan dengan pembukaan yang baik itu, mudah-mudahan hari-hari kita siang ini sampai sore dan besok lagi, mudah-mudahan selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa menit ini kita gunakan untuk tolakul ilmi, dan karena waktunya tidak panjang, kalau berkenan silakan dibuka surat Al-Anfal.
surat yang ke-8. Dari awal Ustaz ayatnya. Ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Mudah-mudahan 30 menit kita khatam surat Al-Anfal 75 ayat. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jamaah sekalian, ayat ini ada asbabun nuzulnya, di mana ayat ini turun terkait dengan peristiwa perang Badar. Masih ingat yang perang Badar ya? Perang Badar itu perang terjadi pada tahun pertama Hijriah, dan ini kontak senjata pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, khususnya Quraisy. Umat Islam atau tentara Islam berangkat dari Madinah dan tentaranya berjumlah 314. Sementara orang-orang kafir Quraisy kurang lebih 1000. Di antara tentara Islam yang jumlahnya hanya 314 itu, tidak semuanya mengendarai kuda atau unta, karena memang miskin. Jadi sebagian unta, sebagian kuda, dan ada yang satu kendaraan dipakai gantian orang 2 atau bahkan 3 orang. Yang satu naik, yang satu jalan. Juga di antara mereka bukan orang-orang yang sudah punya pengalaman perang pada zaman sebelumnya, tapi justru banyak anak-anak muda yang semangat jihadnya tinggi tapi pengalaman perangnya belum ada. Namun dengan izin Allah, kemenangan setelah perang itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang muslim. Dan dalam sejarah peperangan orang Islam, baik di zaman Nabi maupun zaman-zaman setelahnya, tidak pernah jumlah umat Islam itu lebih banyak dari jumlah orang kafir. Bahkan sama pun belum pernah. Tetapi dengan izin Allah, kemenangan itu diberikan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, sampai hari ini pun semangat untuk mendakwahkan Islam itu harus tetap berkobar. Semangat untuk membendung serangan-serangan non-muslim itu harus tetap ada, meskipun sarana dan fasilitas yang kita miliki jauh. Jangan membuat kita putus asa. Mereka punya TV, mereka punya jaringan internet, mereka punya senjata, mereka punya ini. Itu tidak boleh membuat kaum muslimin kemudian berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa.
Begitulah memang sejarahnya perang umat Islam dan non-Muslim itu, kita selalu serba kekurangan. Cuma jangan bonek. Apa bonek? Nekat ya, bondo nekat. Nah, ketika perang selesai, saya tidak cerita tentang perangnya. Ketika perang selesai dan banyak ghanimah dikumpulkan, rampasan perang didapatkan, nah, terjadi perselisihan. Perselisihannya adalah anak-anak muda yang semangat jihadnya tinggi dan sebelumnya belum pernah perang, itu di perang Badar ini luar biasa keberaniannya. Mereka lah yang berjasa mengusir orang-orang musyrik, mengejar-ngejar orang kafir sehingga mereka lari tunggang langgang. Itu jasanya anak muda. Sementara jasanya orang-orang yang lebih tua adalah dia mempertahankan tentara dari arah serangan dari arah belakang. Tidak ada di front terdepan, tidak mengejar lawan, tidak ikut berkecamuk di dalam perang, tapi dia tetap bersiaga di bagian belakang. Itu jasanya luar biasa. Karena ketika dalam perang Uhud setahun berikutnya, kekalahan tentara Islam itu disebabkan salah satunya karena serangan dari belakang. Nah, kata sebagian kelompok lagi yang tugasnya adalah berada di kanan, kiri, depan, belakangnya Nabi, itu juga berjasa. Nah, ketika ghanimah banyak, mereka ini berselisih. Kata yang anak muda, kami yang berhak mendapatkan yang terbanyak, sebab kamilah yang berjasa mengusir musuh. Jadi kami paling berhak. Kata yang tua-tua, justru kami yang paling berhak. Posisi kami yang paling penting, melindungi kalian dari arah belakang, sehingga kamilah yang paling berhak mendapatkan ghanimah lebih banyak. Kata yang berada di sekitar Nabi, yang menjaga, mengawal Nabi, justru kami yang paling berjasa. Kami yang menjaga keamanan Nabi. Coba bayangkan kalau Nabi kena. Itu yang terjadi. Nah, saat mereka berselisih, kalau untuk lihat di hadisnya itu, salah seorang mengatakan, "Fina unzilat hadhihi surah." Ayat ini turun, ya, surat Al-Anfal yang diawali dengan ayat ini turun tentang kami. Kenapa? Bahkan hari itu hampir-hampir antar kelompok tadi itu perang sendiri. Angkat pedang lagi untuk memperebutkan ghanimah, karena masing-masing merasa berhak mendapatkan paling banyak. Sampai mau perang saudara. Pertanyaannya, kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Padahal kalau kita lihat track recordnya, tidak ada sejarah mereka itu materialis, itu tidak ada. Lihat orang-orang kaum muslimin yang muhajirin. Mereka itu adalah orang-orang kaya, orang-orang berharta, yang karena agamanya hijrah ke Madinah dan semua harta kekayaannya ditinggal di Mekah. Mereka pernah menderita, mereka pernah disiksa, mereka pernah ini dan seterusnya. Tidak satupun hartanya yang dibawa ke Madinah. Artinya mereka sudah pernah berkorban harta luar biasa jumlah. Itu track recordnya. Track record orang Ansor juga begitu. Begitu mereka kedatangan orang muhajirin yang awalnya tidak dikenal,
yang mereka itu tidak datang membawa harta, dipersaudarakan oleh Nabi, akhirnya mereka itu dianggap sebagai saudara, lebih dari keluarganya sendiri. Bahkan salah seorang Ansor itu mengatakan kepada Muhajirin yang sudah dipersaudarakan dengannya oleh Nabi, "Tapi saya ini kaya, harta saya banyak. Karena kita sudah bersaudara, harta saya bagi jadi 2. Ambil yang satu, yang ambil separuh. Kita saudara. Istri saya 2. Kalau kamu berkenan, aku cerai 1, nikah." Sudah begitu tingkat pengorbanannya orang Ansar. Kata sahabat yang ditawari itu, yang kebetulan Abdurrahman bin Auf, kalau persoalan istri itu masalah cinta. Sekalipun kamu cerai, nah kalau tidak cinta sama saya, sama aja. Kalau masalah harta, tahan saja, cuma tunjukkan saya pasar, itu saja. Pokoknya kalau sudah tahu pasar, insya Allah bisa berpikir mencari harta. Jadi itu track recordnya orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor untuk masalah harta itu sudah pernah berkorban, sudah pernah menderita, sudah pernah kehilangan semuanya. Terus begitu hijrah ke Madinah, begitu perang, begitu mendapat ghanimah, kok rebutan harta, itu kan menarik. Jadi orang gila harta itu bukan karena dia belum pernah kaya, justru pernah merasakan kaya, sehingga sekarang gila lagi itu. Terus padahal mereka ini kan sahabat Nabi. Berarti siapapun tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut dengan fitnatul mal, godaan yang berupa harta. Godaan berupa harta itu bukan kemudian kita diiming-imingi uang sekian juta, sekian miliar, sekian triliun, bukan itu. Orang kaya juga tergoda harta, orang miskin pun tergoda harta. Hanya karena mengejar dolar, lalu nggak sholat jamaah, itu juga tergoda harta. Artinya yang membuat dia lalai tidak sholat jamaah apa? Mencari harta. Itu juga namanya fitnatul mal. Jadi yang tergoda harta itu bukan orang kaya saja, orang miskin pun juga terkena fitnatul mal. Tidak ada orang mukmin yang bebas dari fitnatul mal, tidak ada. Semuanya termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka rame-rame mempersoalkan masalah perang, rampasan perang, itulah ayat ini turun. Yas'alunaka 'anil anfal. Muhammad, mereka bercerita, bertanya kepadamu, bersengketa tentang anfal, tentang rampasan perang. Qul, katakan kepada mereka, qulil anfalu lillahi wa rasul. Harta yang diperoleh melalui rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Itu punya Allah, bukan milik masing-masing. Jadi kalau perang, harta rampasan perang itu ada 3 macam. Ada yang disebut ghanimah, ada yang disebut faid, ada juga yang disebut salab. Kalau berperang
lalu orang-orang kafir kalah, banyak hartanya yang ditinggalkan, kita ambil, itu namanya ghanimah. Pembagiannya sudah ada tersendiri caranya di dalam Al-Quran. Seperlimanya harus disisihkan untuk dikelola oleh Nabi, dan 4/5-nya itu dibagi tentara. Yang berkendaraan mendapat bagian 2 kali dari yang tidak pakai kendaraan. Itu ada fikihnya tersendiri. Yang kedua, kalau perangnya itu begitu orang kafir digertak sudah lari, lalu harta kekayaannya ditinggal, mobilnya, senjatanya ditinggal, itu namanya fight. Tanpa perang mereka sudah lari, itu fight. Juga diserahkan kepada Nabi, dikelola untuk umat. Ada lagi yang tidak berupa harta, tapi ketika ada orang musuh kita bunuh, nah senjatanya itu bukan ghanimah, bukan fight, tapi salab, boleh kita miliki dan kita pakai perang. Gitu kan? Itu ada babnya sendiri di dalam itu. Nah itu boleh dipakai kalau pas nemu M16, saya itu langsung boleh dipakai. Digertak misalnya terus pilotnya lari, pesawatnya boleh dipakai asal bukan Sukhoi aja. Jatuh sendiri. Nah, mereka berselisih, hampir saja perang saudara. Saat itulah ayat ini turun, fattaqullah, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan jaga hubungan baik di antara kamu. Saat ayat ini turun, para sahabat kemudian sadar, lalu mereka semua menangis dan kembali menjadi baik lagi. Itulah enaknya menjadi sahabat Nabi. Ketika salah, langsung ayat dan wahyunya turun, mengingatkan dan menyadarkan mereka. Nah, inilah tidak enaknya menjadi kita itu. Salah terus, dosa terus, tapi tidak ada yang mengingatkan. Meskipun ya ayat-ayat, hadis-hadis yang mengingatkan sudah banyak, cuma kadang-kadang kita tidak mendengar. Enak sahabat itu, salah sedikit ayatnya turun, salah sedikit ada Nabi. Enak. Jadi mereka menjadi generasi yang terbaik. Wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Dengan turunnya ayat ini, para sahabat kemudian menjadi baik lagi. Urusan ghanimah tidak lagi menjadi hal yang dipersengketakan, tapi menjadi hal yang membuat umat ini kemudian kaya dan berdaya. Alhamdulillah, sudah setengah jam baru dapat 1 ayat. Insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian berikutnya Ustaz Syekh Abdul Ghaffar, dan dari saya cukup. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farid atas tausiahnya. Quran Surat Al-Anfal, tafsir Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Bagi yang punya pertanyaan mohon disimpan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan kajian tafsir Ibnu Katsir dari Ustaz Abdul Ghaffar kepada Ustaz Abdul Ghaffar. Saya baca.
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka tafaqquh fiddin, dan alhamdulillah juga hari ini kita mendapatkan tamu kehormatan yang seharusnya Ustaz Farid ini tidak berhenti memberikan tausiahnya, tapi mungkin Ustaz Farid kelihatan agak ngatur ya saya. Jadi saya mau SMS Mas Rian untuk melanjutkan ceramah dari Ustaz Farid. Tapi alhamdulillah juga ini saya tidak bisa menghindar. Oh gitu ya. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang surat Al-Mulk. Kemarin kita telah membahas tentang fadilah atau keutamaan surat Al-Mulk. Kemudian kita membahas beberapa faedah sampai dengan, seingat saya, ayat kelima dari surat Al-Mulk. Sekarang kita akan lanjutkan surat ke-6 dan insya Allah kita akan selesaikan sampai dengan surat yang ke-12 secara singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya kafur. Takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini adalah penggalan dari surat Al-Mulk yang nanti akan kita bahas secara ringkas. Surat yang ke-6, Allah SWT berfirman, dan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, orang-orang yang kafir terhadap Rabb-nya, bagi mereka azab jahannam wa bi'sal masir. Bagi mereka itu azab neraka jahanam, dan neraka jahanam itu wa bi'sal masir adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Yang menarik di sini adalah apa yang disebut dengan jahanam itu sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kamus Al-Muhit misalnya, neraka itu memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah neraka itu disebut dengan jahanam. Kenapa disebut dengan jahanam? Karena memang neraka, kalau kita lihat dalam kamus, disebut jahanam itu ba'idatul qa'ri, yaitu sesuatu yang memiliki kedalaman dasar yang sangat dalam. Karena disebut dengan ba'idatul qa'ri, sesuatu yang dalam, sangat dalam, keraknya itu sangat dalam. Karena itu Rasulullah SAW itu pernah di sebuah riwayat bersama Abu Hurairah atau bersama para sahabat yang lainnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a wajbah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami itu sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian ada terdengar wajbah. Wajbah itu saqata al-hajab, yaitu suara yang jatuh dengan berdebu gitu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, tadruna ma hada, kamu tahukah ini apa, suara apa? Qala innallaha wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat berkata, kami kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui suara apa itu. Kata Rasulullah, hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan wa huwa yahfi finnar al-an hatta intaha ila qariha. Tahukah kamu itu apa? Kata beliau, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan hari ini dia sampai pada keraknya neraka. Keriban. Ini menunjukkan bagaimana dalamnya jurang-jurang yang ada di neraka, dan tidak disebutkan 70 tahun itu maknanya seperti apa, tapi menunjukkan tentang bagaimana dalamnya neraka itu.
Lalu walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir, dan neraka jahanam yang panjang, yang lubangnya apa? Yang dasarnya sangat dalam, itu wa bi'sal masir, kata Imam Bukhari, wa bi'sal masir, sejelek-jeleknya tempat kembali adalah wa bi'sal ma'ad wa bil marji', tempat kembali yang paling jelek itu adalah neraka. Idza ulqu fiha, apabila dilemparkan ke dalamnya, orang-orang kafir itu apabila dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, maka orang-orang kafir itu akan mendengar darinya, dari neraka itu, syahiqan wa hiya tafur. Apa itu syahid? Syahid dalam bahasa Arab itu adalah suara, bisa suara sendu, suara sesuatu, suara yang tidak enak. Karena itu tangisan orang, isak-isak tangisan begitu, itu disebut dengan syahid. Teriakan dari himar, syahidul himar, apa namanya? Teriakan himar, keledai, itu disebut dengan syahidul himar. Maka apabila orang-orang kafir itu dilemparkan dengan neraka, maka mereka mendengar dari neraka itu syahid, suara yang sangat, kalau dulu diterjemahkan apa? Di seburuk-buruk suara, suara yang tidak enak, mengerikan, suara yang mengerikan. Wahiyat tafur, dan neraka itu tafur. Apa itu tafur? Tafur itu diterjemahkan ditafsiri oleh para ulama. Tafur itu adalah mendidih. Tadli karena yang ini ulhaq, nanti kita lihat. Yaitu qala at-Tsauri mengatakan yang disebut dengan tafur itu adalah bihim kama yabri al-habbu qalil fil ma'i kathir, yaitu mendidih seperti dididihkannya biji qalil yang sedikit fil ma'i kathir, di dalam air yang sangat banyak. Maka di sini ada faedah yang lain, bahwa kita tahu beberapa sifat neraka. Sifat neraka yang pertama yang ada di sini adalah tentang dalamnya neraka, bahwa neraka itu dalam. Yang kedua adalah neraka itu mengeluarkan suara, dan neraka itu mendidih, syahid dan kafur, dan mendidih. Ini sifat-sifat neraka. Nanti akan disebutkan lagi beberapa sifat yang lain. Takadu tamanya zuminal ghaib, ini sifat lain dari neraka. Hampir-hampir saja itu tamayaz yang fasilu, dia hampir-hampir saja dia neraka itu terbelah. Kenapa dia hampir terbelah? Minal ghaib, karena dia menahan syiddatil ghaib, karena dia menahan dari marahnya. Maka neraka itu marah. Sifat lain dari neraka itu marah. Karena Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan neraka itu marah kepada orang kafir. Bagaimana kamu bisa membayangkan seandainya orang kafir itu sudah ada di dalam neraka, apa yang akan dilakukan oleh neraka itu? Nerakanya marah, dunia masuk dan marah nerakanya. Bagaimana apa yang akan dilakukan oleh neraka kalau orang kafir itu sudah di dalam neraka? Siapa yang misalnya? Kadang utamanya zuminal ghaib, neraka hampir-hampir neraka itu terbelah. Minal ghaib, karena dia menahan kemarahan. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadhir, setiap dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir itu, sa'alahum khasanatuha, maka bertanya penjaga neraka itu bertanya kepada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka itu, alam ya'tikum nadhir, tidaklah datang kepada kamu seorang Nabi pemberi peringatan. Lalu mereka berkata, orang-orang kafir itu, bala, benar, kerjaan Nabi telah datang kepada kami itu pemberi peringatan. Tetapi apa yang dikatakan orang-orang kafir ketika Allah mengutus utusan-utusan itu? Yang pertama, fakadzabna, kami dustakan utusan itu.
bukan hanya mendustakan, bukan hanya fakadzabna, wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan sesungguhnya Allah tidak menurunkan apapun kepada utusan itu. Maka orang yang mendustakan, yang kedua ajarannya, wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu dikatakan Allah SWT tidak menurunkan apapun kepada. Bukan hanya itu orang kafir. In antum illa fi dhalalin kabir. Maka orang kafir mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, engkau bukanlah seseorang kecuali engkau itu di dalam kesesatan yang sangat besar. Maka tidak ini yang dikatakan orang kafir dan sehingga mereka lain di dalam neraka. Mereka mendustakan para nabi, para utusan. Mereka mendustakan mengatakan bahwa Allah SWT tidak menurunkan sesuatu apapun. Dan yang keempat, bukan hanya itu, mereka menyesat-nyesatkan para nabi. Ini yang dilakukan oleh orang kafir. Al-Imam Al-Qasim mengatakan ada ayat ini ada faedah lain. Faedahnya adalah menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyami hujjati alaihi wa irsalir rasuli ilaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seseorang pun kecuali telah tegak baginya hujjah. Wa irsalir rasuli ilaihi, sampai diutusnya rasul kepada mereka. Ini sama dengan seperti firman Allah yang lain yang Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan, dan kami tidak akan menyiksa mereka sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Itu dalam surah Al-Isra. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat lain, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, apabila orang-orang kafir itu telah sampai ke dalam neraka, telah sampai di muka neraka, futihat abwabuha, maka dibukakan pintu-pintu neraka itu. Wa qala lahum khasanatuha, kemudian penjaga neraka itu berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, apakah tidak telah datang kepadamu rusul-rusul di antara kamu dari kamu, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Tuhan kamu, wa yundiruna liqa'a yaumikum hadza, dan yang memperingatkan kalian terhadap liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuan hari ini. Hadza qalu bala, dan orang-orang kafir pun mengakui bala, benar. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin, tetapi memang sudah layaklah kalimatul adab, ketentuan adab itu bagi orang-orang kafir. Wahakada, yang demikian ini tafsir Imam Al-Qasim, aju ala ampusin bil malamah. Orang-orang kafir itu nantinya setelah sampai di neraka, mereka mengembalikan celaan itu kepada dirinya sendiri. Wa nadamu haitsu la tanfa'uhum nadamah, dan mereka menyesal pada saat tidak ada gunanya penyesalan itu. Faqalu, maka mereka berkata, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka mereka mengandai-andai, seandainya saja dulu kami mendengarkan, lau kunna nasma', seandainya dulu kami mendengarkan, aw naqil, atau kami berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami hari ini tidak akan menjadi penghuni neraka. Tetapi fa'tarafu bidzambihim, tapi itu hanya andai-andai mereka saja. Fa'tarafu bidzambihim, mereka telah mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi para penghuni neraka. Sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sedikit bertamasya ke neraka. Melihat bagaimana perjalanan kita, kemudian sifat-sifat neraka, bagaimana pintu neraka, bagaimana api neraka, bagaimana siksaan neraka, bagaimana sifat-sifat penghuninya. Yang kata Rasulullah, orang-orang kafir itu nanti dibesarkan oleh Allah SWT
sampai antara ujung ini ujung pundak dan ujung pundaknya itu sangat besar, sangat panjang. Agar mereka merasakan sisa Allah. Tapi mungkin karena pada Ustaz Farid dan kita ingin menimba banyak dari Ustaz Farid, saya sudahi di sini. Insyaallah Taala kita akan lanjutkan 2 minggu lagi. Kita akan sedikit bertamisya ke neraka. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gofar. Jangan lupa 2 minggu lagi yang berkenging bertamasya ke neraka. Jangan lupa untuk hadir di sini. Insyaallah Mas Gofar akan menjelaskan lebih rinci. Baiklah, begitu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang fitnatul mal ya, dari Quran surat Al-Anfal ayat 1, kemudian tadi pembukaan dari bagaimana keadaan neraka, bagaimana orang-orang yang masuk neraka dalam Quran surat Al-Mulk. Untuk lebih memperdalam lagi kajian kita, saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, silakan mengatakan. Sudah jelas semua. Oke, ada 2 orang. Baik, maaf. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan tadi tentang bagaimana para penghuni neraka itu mengakui sebenarnya bahwa mereka dimasukkan neraka itu karena tidak memperhatikan ayat-ayat Allah atau perkataan Allah ketika mereka hidup di dunia. Itu mungkin sudah banyak kita ketahui, tapi yang pernah juga saya dengar atau kemudian yang kadang-kadang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana dengan kita sendiri. Maksudnya adalah apakah kita ini sudah berperan untuk menyampaikan atau memperingatkan orang-orang yang kita anggap kafir dan berpotensi untuk memasukkan untuk masuk ke dalam neraka. Nah, bagaimana dengan diri kita ini sendiri? Bagi kita katakanlah tahu atau mengerti bahwa begitu dahsyatnya atau mengerikannya neraka, tapi bagaimana kita kemudian berperan memperingatkan kepada orang-orang yang lain. Apa tanggung jawab kita, kemudian juga apakah ada risiko bagi kita ketika kita tahu tapi kemudian kita hanya diam atau tidak banyak berdakwah. Mohon penjelasan Ustaz. untuk Ustaz Gofar. Ya, mungkin nanti Ustaz Farid bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Untuk dua-duanya. Pak Eko silakan Pak, nanti mohon disebutkan pada siapa atau mau buat dua-duanya. Ustaz Ria nggak ada. Ustaz Farid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan ya. Tadi ini mungkin yang mengenai surat Al-Anfal yang ayat pertama tadi mungkin Ustaz Farid mungkin tidak berkeberatan meneruskan sedikit ibrahnya ini. Ayat ini buat kita saat ini
apa yang bisa kita ambil dari ayat 1 ini. Dan ini kan asbab nusulnya kan nanti diceritakan bahwa di antara sahabat itu mereka saling berebut harta rampasan perang. Nah, mungkin ada hikmahnya dari asbab nusul itu atau dari ayat 1 surat Al-Anfal ini yang bisa mungkin kami petik, mungkin bisa kami amalkan ya untuk di kehidupan sehari-hari kami, baik itu dalam keluarga atau dalam bermasyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Eko. Baik, saya akan pada Rasulullah untuk pertanyaan pertama. Server dulu berarti kita sebutkan yang kedua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu ditambahkan, paling tidak ada dua hal hikmah dari atau ibrah yang bisa diambil dari surat Al-Anfal ayat yang pertama tadi. Pertama adalah masalah istiqomah. Maksudnya siapapun orangnya itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Di antara ujian itu adalah ujian harta. Orang yang akan diuji oleh Allah dengan harta itu bukan hanya orang kaya, tapi orang miskin pun akan diuji dengan kekurangan harta. Karena kaya itu ujian, miskin itu juga ujian. Orang yang ilmunya agama banyak, alim, itu juga akan digoda dengan harta. Orang yang awam dengan agama, tidak alim dengan ilmu-ilmu agama, juga tidak akan lepas dari godaan berupa harta. Orang yang belum pernah berkorban harta itu juga tergoda, akan diuji oleh Allah dengan harta. Bahkan orang yang sudah pernah banyak berinfak di jalan Allah tidak lepas juga dari godaan berupa harta. Bahkan sahabat Nabi saja itu tidak bisa lepas dari itu. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita ini menatah hati. Jangan karena sudah merasa banyak infak kemudian tiba-tiba atau menganggap sudah aman dari godaan harta. Belum aman. Ini yang pertama. Sebagaimana tidak amannya orang yang katakanlah, saya sampaikan dengan contoh saja, ada orang yang bernama Ubaidillah bin Jahsh. Sebelum mengenal Islam, dia ini penyembah berhala. Lalu dengan beberapa orang temannya, mudah-mudahan roti ini tidak menjadi fitnatul mal.
Terus dia apa kan? Seorang sahabat atau sebelumnya ya, namanya Ubaidillah bin Jahsh ini dengan beberapa temannya punya komitmen kuat untuk mencari kebenaran. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Dalam pencariannya dia menemukan agama Nasrani. Akhirnya masuklah dia ke dalam agama Nasrani. Sementara Ubaidillah bin Jahsh ini dalam pencariannya ketemulah Muhammad SAW sehingga dia masuk Islam. Dan dia tergolong ke dalam as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang masuk Islamnya generasi awal. Sehingga dia merasakan betapa sakitnya disiksa oleh orang kafir. Dia merasakan betapa menderitanya hidup sebagai muslim di awal-awal periode. Dia merasakan semua rasanya penyiksaan itu dia sudah rasakan. Sampai akhirnya saking beratnya penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat, Nabi kemudian merintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, menyeberang Laut Merah, karena di sana ada kerajaan Nasrani yang dipimpin oleh raja Nasrani yaitu Najasyi. Tapi kata Nabi, la yadlimu ahadan, dia bukan termasuk pimpinan yang zalim. Para sahabat ini belasan orang hijrah ke sana dan di sana dilindungi, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, tidak ada yang menyakiti, dan kehidupan sosialnya sudah mulai mapan. Tapi catatannya adalah ternyata pada saat kehidupan mereka mapan, pada saat kebebasan beribadah itu ada, saat itulah Ubaidillah bin Jahsh itu murtad, masuk ke dalam agama Nasrani dan mati dalam keadaan Nasrani. Jadi masalahnya adalah masalah istiqomah. Jangan pernah berpikir itu kan sahabat, itu kan as-sabiqun al-awwalun, itu kan dididik langsung oleh Nabi, aman. Belum tentu. Termasuk kita apalagi. Itu kan ustadz, itu kan kiai, itu kan keluarganya atau alumni pesantren, itu kan PhD dan seterusnya, lalu tidak tergoda, belum. Semua kita ini belum aman. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang menjadikan hati ini berubah-ubah, maka tetapkan hati saya, hati kami di dalam agama. Di salah satu state yang saya kunjungi sebelum kesini, itu setelah acara kemudian sore saya diajak oleh beberapa kawan untuk jalan-jalan melihat suasana asli Australia, ke pantai yang waktu itu ada acara, kalau di Indonesia saya menyebutnya pasar malam, yang sore makanan penuh, musik dan seterusnya, itu ada permainan-permainan. Karena itu baru pembukaan, jadi ramai ribuan orang. Karena di pinggir pantai, jadi pakaiannya ya pakaian pantai, meskipun setiap hari juga pakaian renang. Tapi di antara ribuan orang yang minum, yang makan, yang melakukan semua aktivitasnya itu menjelang maghrib, tiba-tiba ada perempuan, wajahnya wajah Indonesia, mengucap, dia celananya 3/4,
bajunya juga 3/4, kemudian rambutnya ada kerudung kecil begitu menutup, ya 3/4 rambutnya ditutup. Gandeng bule, ya bergandengan mesra dengan bule begitu. Terus mengucap salam ke kita, assalamualaikum. Kawan yang di sebelah saya itu nampaknya kenal, dengan saya tidak kenal. Assalamualaikum, kaifal hal Ustaz, gimana kabarnya? Itu dia yang perempuan tadi. Afwan, jadi bahasanya itu bahasa Arab begitu. Afwan, saya kemarin sudah dapat undangan tapi tidak bisa menghadiri pengajian, mohon maaf. Saya menjadi heran, ribet juga ini. Jadi tahu dia bagaimana bersikap, sopan dan seterusnya kepada teman saya ini. Nah, sudah selesai, terus saya tanya, siapa? Dia sengaja. Jadi mereka ini seangkatan dengan kawan yang bersama saya, dengan si wanita muslimah tadi itu seangkatan datang ke sini, dan waktu di Indonesia kesemuanya itu aktivis dakwah kampus. Dia yang menggerakkan mahasiswa untuk meramaikan masjid, dia yang menggerakkan kawan-kawannya yang belum berjilbab untuk segera memakai jilbab, karena dia sendiri waktu itu pakaiannya rapi, lebih rapi dari seluruh mahasiswa. Nah, begitu datang ke sini, itulah yang terjadi. Jadi sesungguhnya kita ini tidak aman. Jangan pernah merasa aman. Saya dulu aktivis, saya dulu ngaji sama ini, saya dulu begini dan seterusnya. Yang penting bukan dulunya, tapi sekarangnya ini yang ini. Itulah namanya istiqomah. Makanya sekali lagi kita terus berkawan dengan kawan yang baik, bertemu juga dalam rangka baik-baik, berpisah juga dalam rangka baik-baik. Itu menjaga atau mengawal istiqomah. Insya Allah kalau berkawan dengan kawan yang baik, kita ini tertular kebaikan. Hujan. Ini persoalan yang pertama. Persoalan istiqomah. Biasanya kalau hujan ini pengajian tetap terus ya. Atau ada sepatu-sepatu yang kehujanan di dalam mobil. Cuci gratis. Yang kedua persoalan harta. Ya, walaupun saya tidak mengupas secara ekonomi, ini bagiannya Islamic Finance beliau ini. Sahabat Nabi itu ada yang kaya, dan ada yang kayanya luar biasa. Ada yang miskin dan ada yang miskinnya luar biasa. Tapi tidak pernah ada jarak di antara mereka. Itu yang luar biasa. Tidak pernah ada sifat iri dan dengki yang diberitakan kepada kita di antara mereka. Hanya Nabi pernah didatangi oleh sahabat-sahabat yang miskin, pernah bergerombol menemui Nabi. Ya Rasul, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, enak dong jadi orang kaya ini. Kenapa? Karena kita ini kalau puasa pahalanya sama. Yang miskin, yang kaya puasa pahalanya sama. Kita sholat pahalanya sama. Tapi kalau kaya itu dia bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa wakaf. Nah kita tidak bisa dong. Jadi bagaimanapun enak jadi orang kaya. Ya hanya sekali itu aja iri. Kata Nabi, ya sudah, aku ajarkan kepada kamu doa
yang kalau itu kamu baca, pahala kamu dari doa sama dengan pahala dia infak dengan hartanya. Oh, senang. Pakai doa saja sudah sama. Jangan lupa, kata Nabi, baca setiap kali baca sholat itu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Cuma gitu aja. Iya, gitu aja. Akhirnya sahabat yang miskin-miskin ini setiap kali habis sholat baca itu. Tapi bukan hanya yang miskin yang begini ya. Setiap kali sholat wiridnya itu terus. Lama-lama ada orang miskin sholat, di sebelahnya itu orang kaya. Jadi benar-benar kok baca itu juga. Kok wiridannya sama? Akhirnya sahabat yang miskin ini datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, saya sholat di sebelahnya ini, yang itu kaya, wiridnya kok sama? Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un alim. Ya kalau sudah begitu, pemberian Allah itu tidak sama. Ini dikasih sekian, ini dikasih sekian, dan Allah Maha luas pemberian. Jadi para sahabat itu sendiri, ada yang kaya, ada yang miskin, tapi tidak ada persoalan itu. Tidak ada jarak sosial di antara orang kaya dan miskin. Bahkan ada proyek-proyek negara, program-program besar negara yang itu cukup di take over oleh perorangan. Selesai. Kalau di negeri kita kan proyeknya perorangan, tapi ditanggung negara. Ya, gitu ya. Ya ada. Proyek pengairan untuk wilayah Madinah bagian utara itu hanya ditanggung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selesai. Jadi di situ ada sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi dan pengairannya cuma dari situ. Karenanya orang Yahudi itu harganya dipermainkan, suka dimahal-mahalkan. Akibatnya kesulitannya diderita oleh kaum muslimin. Didatangi sama Nabi. Sebagian sahabat-sahabat yang kaya diajak ke sumur itu, diumumkan, siapa yang membeli sumur ini lalu diwakafkan untuk saudaranya, maka dia akan dibuatkan oleh Allah sumur pula di surga. Langsung dibeli oleh Islam. Dengan hanya pembelian dilakukan satu orang, selesai sudah urusan air untuk Madinah bagian utara. Nah, kalau umatnya kaya, insya Allah saudara-saudaranya juga berbahagia. Asal kayanya itu seperti Utsman tadi itu. Makanya Islam tidak pernah melarang orang menjadi kaya, tidak pernah melarang orang punya rumah bagus, mobil bagus, yang lain-lain fasilitas dunia bagus, tidak pernah dilarang. Yang penting bahwa dengan fasilitas yang kita miliki itu ada kontribusi untuk umat dan Islam ini. Itu yang penting. Akan lebih terhormat punya kendaraan harganya 1 miliar, tapi infaknya 0,5 miliar, daripada punya sepeda motor tidak pernah infak. Tapi bisanya hanya ngerasa gitu. Itu kenapa kok kendaraannya mahal, bisanya begitu, tapi infaknya dia sendiri tidak pernah. Tapi yang kendaraannya mahal justru infaknya luar biasa, seperti Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat.
miskin, sahabat dari kecil sampai tua miskin itu Ali bin Abi Thalib. Itu dari kecil sudah miskin. Ada yang dari awalnya kaya, tiba-tiba kemudian akhir hayatnya miskin, seperti Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sejak zaman jahiliyahnya, sejak musyrik, dia itu kaya. Sampai di Mekah dia muslim juga masih kaya. Begitu melihat Bilal disiksa oleh Umayyah, lalu ditanya, berapa kau jual Bilal? Karena mau dimerdekakan, dihargai oleh Umayyah itu 200 dinar, dibeli oleh Abu Bakar 400 dinar. Itu orang kaya. Harganya 200, dibeli 400. Sambil mengatakan, kalau kau mengatakan kau jual Bilal itu 400, aku beli 800. Berarti kaya. Tapi jelas kontribusinya. Nah, Abu Bakar itu jatuh miskin ketika menjadi khalifah. Kaya, menjadi khalifah, waktunya habis untuk umat, kemudian harta bendanya tidak cukup, lalu dia miskin. Kalau sekarang tidak begitu, miskin, begitu dilantik, besoknya kaya. Abu Bakar tidak begitu. Abu Bakar ketika semua waktunya untuk umat, itu kemudian tidak terurus lagi bisnisnya. Satu hari ketika menjadi khalifah itu pernah dia mengetuk rumahnya Ali. Ali yang waktu itu menjadi amin mal. Amin mal itu kalau apa ya, jabatan yang bendahara negara. Tahu kalau sekarang apa posisinya? Menteri Keuangan. Tapi dia miskin, Ali tetap miskin. Menteri Keuangan dia sendiri tetap miskin. Abu Bakar itu suatu hari mengetuk rumahnya Ali dan mengatakan, Ali, kau kan tahu bahwa waktuku sejak menjadi khalifah ini untuk umat, sehingga keluargaku ini katakanlah tidak terpenuhi hak-haknya. Apakah tidak ada jatah dari uang negara untuk keluargaku? Jadi sebelumnya tidak ada gaji, baru dia minta. Kata Ali, nandun, artinya ya sudah, antum pulang dulu, nanti kita musyawarahkan. Ini yang ngomong minta itu khalifah, tapi begitu. Antum tunggu, nanti kita musyawarah. Setelah beliau bermusyawarah, Abu Bakar dipanggil. Abu Bakar, sudah kita musyawarahkan dan hasilnya lakal goda wal asya. Antum sekeluarga mendapat jatah dari negara untuk makan siang dan makan malam. Sekeluarga. Terus makan paginya gimana? Dia kan belum bekerja, belum ditanggung oleh negara. Banyak cerita-cerita tentang sahabat yang miskin, sahabat yang kaya. Tapi intinya adalah yang kaya jelas kontribusinya kepada umat dan kepada yang miskin, dan yang miskin tidak pernah menunjukkan iri dan kebencian, sehingga menjadi sebuah masyarakat yang memiliki takaful, saling menanggung, saling berbagi. Dan masih banyak lagi. Monggo Ustaz. Ini pertanyaan yang aja lupa. Yang pertama adalah keadaan kita nanti
oleh Allah SWT, kita akan ditunjukkan semua perbuatan kita, sehingga yang pertama kita sadar bahwa kita memang layak masuk neraka. Kita sadar bahwa kita layak masuk neraka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu ahadun nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara awla bihi min al-jannah. Tidaklah masuk neraka seseorang pun kecuali dia mengetahui bahwa neraka itu layak baginya ketimbang dia masuk surga. Kenapa? Disebutkan oleh Imam Katsir, karena nanti orang-orang kafir itu menyesal sekali, kenapa dulu kami tidak menggunakan akal kami, kenapa dulu kami tidak menggunakan pendengaran kami, padahal Allah SWT menganugerahkan kepada kami akal dan pendengaran untuk mengikuti para rasul. Nah, yang lebih parah lagi, selain kita sadar bahwa neraka itu nanti lebih layak bagi kita, yang kedua, Allah SWT itu akan membuat kita menjadi menyesal semenyesal-menyesalnya. Di dalam sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, la yadkhulu ahadun nar illa uriya maq'adahu minal jannati law ahsana liyakunu 'alaihi hasratan. Wa la yadkhulul jannata ahadun illa uriya maq'adahu minan nar law asa'a liyazdadu syukran. Tidak masuk neraka seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bagi dia tempatnya di surga. Seandainya dia berbuat ahsan, seandainya berbuat baik, maka ini tempatmu. Kenapa? Dia guna alaihi wasallam untuk membuat dia menyesal. Kan gak enak kan? Kita masuk neraka, ditunjukkan seandainya kamu dulu berbuat baik, ini tempatmu di surga. Tapi orang yang masuk surga itu ditunjukkan oleh Allah tempatnya di neraka seandainya dia berbuat jelek. Untuk apa? Dia sedang bersyukur, untuk menambah kesyukurannya. Nah, Islam itu adalah agama yang tidak egois. Islam itu bukan agama yang egois. Islam adalah agama kebenaran, tetapi tidak semua mendapatkan kebenaran. Maka orang-orang yang telah mendapatkan kebenaran, yang dianugerahkan oleh Allah taufik untuk mengikuti para rasul, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak atau belum mendapatkan taufik atau hidayah dari Allah SWT. Karena itu misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah SWT tidak menurunkan surat kecuali surat ini, maka cukuplah, karena ini berisi tentang kewajiban manusia seluruhnya, yaitu beriman kepada Allah, beramal soleh, dan nasihat-menasihati sesama manusia. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Ud'u ila rabbika dan sebagainya. Maka kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah ini kemanapun kita berada. Allah itu menjadi. Baiklah, kita masih ada satu round lagi pertanyaan bagi yang akan ingin bertanya. Saya persilakan baik bapak, ibu-ibu tentang ada yang ingin ditanyakan dari ibu, Mas Wahyu. Pesan dari Pak Solihin, dari Pak Burhan. Tadi katanya kalau anak-anak kecil gimana dan orang-orang yang belum pernah dapat dakwah itu kira-kira gimana ya kan? Seharusnya karena tadi di album tadi kan bahwa mereka mendustakan ya. Kalau mendustakan artinya kan mereka sudah menerima ajaran terus mendustakan. Gimana yang belum pernah menerima ajaran dan juga tadi itu anak-anak kecil seperti itu. Allah Ta'ala itu tidak akan mengajak orang-orang yang belum sampai dakwahnya kepada dia. Allah tidak akan. Nah, tetapi para ulama yang pertama kita pahami adalah tentang kedudukan di dunia dan kedudukan di akhirat.
tidak ada istilah di antara para ulama tentang kedudukan orang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam, atau anak-anak kecil, atau orang-orang yang gila, atau orang-orang yang semisal itu di antara orang-orang yang tidak muslim. Tidak ada istilah di antara para ulama tentang kedudukannya di dunia. Yaitu misalnya anak kecil, orang-orang kafir akan kita hukumi sebagaimana syariat Islam. Kalau dia meninggal maka tidak disolati, tidak dikafani, dan tidak yang lain dan sebagainya. Maka tidak ada istilah dalam para ulama dengan itu tentang orang-orang yang belum sampai dakwah kepadanya termasuk anak kecil. Tetapi para ulama beristilah tentang nantinya di akhirat, tentang hukum Allah Taala di akhirat, tentang anak-anak kecil atau orang-orang yang belum sampai, sehingga nanti ada istilah namanya ahlul fatrah. Istilah dengan ahlul fatrah berkisar dengan yang pertama adalah sebagian ulama menghukumi anak-anak kecil atau orang yang belum sampai padanya dakwahnya itu masuk surga. Anak kecil dan orang-orang yang belum sampai kepadanya dakwah maka dia masuk surga. Ini pendapat insyaallah ta'ala adalah pendapat awal dari Al-Imam Hasan Al-Asy'ari dan sebagian dari murid Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa mereka masuk surga. Pendapat yang kedua adalah beberapa ulama mengatakan mereka bertawakuf, berabstain, mereka. Saya tidak tahu. Di dunia mereka kita hukumi sebagaimana orang kafir, tetapi di akhirat nanti kita tidak tahu letaknya di mana. Mereka tawakuf. Yang ketiga adalah mereka yang mengatakan bahwa mereka masuk neraka semua. Anak kecil, al-fatul dan sebagainya masuk neraka. Ini sebagian pendapat dari ahli kalam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengkritik pendapat ini. Nah, pendapat yang keempat adalah pendapat jumhur ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk Imam Qayyim mengatakan bahwa anak-anak kecil, orang-orang ahli fatrah dan lain sebagainya nanti akan diuji oleh Allah SWT di pintu neraka. Akan diutus ada sebuah hadis nanti, karena ada orang yang ahmak, orang yang bodoh, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang haram, itu protes kepada Allah Taala. Ya Allah, dulu aku ketika Islam datang aku telah meninggal. Ya Allah, dulu ketika Islam datang maka aku tidak bisa mendengar. Ya Allah, dulu ketika Islam datang maka aku haram, aku pikun, aku bodoh, anak kecil melempari aku dengan kotoran. Nah, maka mereka ini dalam sebuah hadis yang sahih, mereka ini akan diuji oleh Allah SWT dengan diutusnya para rasul. Kemudian para rasul itu menyuruh dia untuk masuk ke dalam loncat ke neraka. Kalau dia mengikuti rasul itu, maka kalau dia loncat akan dingin, karena sebagian dia masuk surga. Tapi sebaliknya kalau dia tidak, karena yang diuji adalah ketaatannya kepada para rasul. Yang diuji adalah ketaatannya pada rasul. Dan ini adalah pendapat soal makna dan pendapat jumhur ulama. Allah. Baik, sudah jelas. Baik, ada lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu pertanyaan yang ingin dibahas dan ditanyakan pada kesempatan kali ini? Kalau tidak ada, baiklah, kita akan segera menutup acara ini. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan dari yang juga dari Mas Novian ada? Tidak ada ya? Baik, ya mungkin besok gitu. Nah, acara besok ya, mungkin mengingatkan kembali besok akan ada acara perpisahan dengan Ustaz Yahya dari jam 10 sampai jam 4 bertempat di Southeast 264 Clayton Road, Clayton Town Hall ya, Clayton Town Hall. Jadi kita menunggu kehadirannya. Sekali lagi acaranya ini free, gratis. Acaranya free, gratis. Silakan hadir pada acara tersebut. Baiklah, hari ini kita sudah memperoleh ilmu yang sangat banyak dari dua orang ustadz kita pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini tidak hanya kita peroleh kemudian kita lupakan, mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang sudah kita peroleh pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu untuk barokahnya majelis ini marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullahalazim, surat Al-Mas, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah makanan sudah